Baik, kita akan bahas soal SNBT. Ini simulasi yang diberikan oleh panitia dari Pusmenjar. Kita akan bahas ya di sini. Di sini ada yang pertama masalah memperlemah dan tidak memperlemah. Nah, tidak memperlemah berarti bisa jadi dia itu memperkuat, memperkuat. Atau ini artinya nyambung. Ini bisa kita artikan enggak nyambung. Enggak nyambung. Oke ya. Negara T adalah negara kepulauan dengan biaya logistik yang tinggi. Pakar logistik menyebutkan hal ini disebabkan tidak meratanya infrastruktur di negara T sehingga tidak semua wilayah dapat dijangkau dengan mudah. Kemudian ini pemerintah membangun banyak infrastruktur baru untuk memastikan pemerataan pembangunan. Oke, ini solusi tapi nggak nyambung sama kalimat di atasnya. Di sini jelas dia ngomongin tidak meratanya infrastruktur. Di sini ngomong banyak membangun infrastruktur. Ini solusi tapi nggak nyambung sama kalimat di atasnya. Berarti ini benar. Nggak nyambung, memperlemah. Pemerintah memberikan kebijakan insentif pajak bagi industri logistik untuk mengurangi beban biaya. Oke, bagaimana kalau ini kita sambungkan ke sini? Gimana kalau menurut Anda kira-kira? Oke, ini berarti sedang tidak memperlemah. Bisa jadi ini adalah memperkuat di sini gitu. Maksudnya gini, kalau ini kalimat ini kita sambungin ke paragraf sini gitu. Oke. Kita sambungin ke paragraf sini, ini nyambung. Kalau nyambung berarti memperkuat. Nah, ini nih. Untuk merealisasikan mengurangi dampak ini, barangkali pemerintah memberikan kebijakan insentif kepada pajak industri untuk mengurangi beban biaya. Ini kalau kita sambungkan di sini nyambung, berarti ini salah. Masyarakat memilih menggunakan jasa logistik saat berada di pulau yang sama. Oke, karena ini adalah tempatnya itu sulit dijangkau, maka masyarakat menggunakan jasa logistik. Nyambung berarti ini masih salah. Perusahaan logistik saat ini memastikan bahwa semua wilayah dapat dijangkau dengan mudah. Di sini jelas sulit dijangkau, di sini jelas malah dapat dijangkau dengan mudah. Ini jelas memperlemah atau benar. Konsumen memilih perusahaan logistik yang memberikan layanan jangkauan pengiriman yang luas. Apakah ini nyambung dengan di atasnya? Oke, nggak nyambung. Ya, nggak nyambung. Kita lihat, masa nggak nyambung? Konsumen memilih perusahaan logistik yang memberikan layanan jangkauan pengiriman yang luas. Oke, ini bisa jadi kalau kita sambungkan di sini, ini nyambung ya ternyata ya. Jadi agar sebagai solusi ini kita bisa gunakan yang ini. Oke, berarti ini sedang memperkuat atau nyambung. Oke, benar, salah, salah, benar, salah. Oke, buah mangga mengandung vitamin C dan antioksidan sehingga dapat meningkatkan kekebalan tubuh serta membantu melawan infeksi virus. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa mengkonsumsi buah mangga dapat mencegah kanker dan menurunkan kadar kolesterol. Oke, yang paling didukung oleh bacaan tersebut, harga buah mangga menjadi mahal. Di atas apakah ada tentang harga? Tidak ada. Jumlah buah mangga dikonsumsi mempengaruhi khasiat buah mangga untuk mencegah kanker. Apakah ada di sini mengatakan bahwa semakin banyak kita mengonsumsi mangga, maka semakin kita punya potensi untuk mencegah kanker? Ini nggak ada. Jumlah buah masih belum ada. Di sini cuma ngomongin ternyata mengkonsumsi buah mangga dapat mencegah kanker. Mungkin dengan kadar tertentu atau seperti apa. Ini menurut saya masih kurang nyambung. Banyak penderita kanker yang mencari buah mangga untuk pengobatan. Nah, jelas kalau kita sambungin di sini, kalau di sini ngomongin ada bisa ngobati kanker dan kolesterol, kemungkinan adalah pasti penderita kanker punya kemungkinan untuk
menggunakan mangga sebagai pengobatan. Ini kita centang ya. Mengkonsumsi mangga disarankan agar dapat terhindar dari resiko penyakit tertentu. Nah, di atas dijelaskan ada 2 penyakit, yaitu kolesterol dan juga apa? Kanker. Oh, 2K ini. Kolesterol dan kanker. Oke, banyak produk kesehatan yang menggunakan bahan dasar ekstrak buah mangga. Di sini nggak ngejelasin sama sekali tentang produk kesehatan tertentu. Menurut saya jawabannya adalah yang ini dan ini ya. Oke, kita next. Kebiasaan tidur dengan posisi tengkurap dianggap buruk bagi kesehatan karena dapat memberikan tekanan pada bagian punggung. Jadi ini kalau kita buat semacam silogismenya, tengkurap itu adalah P, bagian punggung dan leher, nyeri bagian punggung dan leher. Oke, ini kita anggap Q ya, ini Q, ini R. Oke, jika P maka bisa Q, bisa R. Selain itu, tidur tengkurap juga dapat menyebabkan kesemutan. Kesemutan ini adalah S ya. Oke, ternyata P itu bisa juga berakibat S. Meskipun demikian, tidur tengkurap dapat membuka saluran nafas sehingga dapat mengurangi dengkuran. Ini kita anggap apa? PQRST. Oke, ini adalah T. Misalkan begini nih, jika ini kalau kita buat analogi gampangnya adalah misalkan ini A maka B. Jika aku lapar, maka aku makan. Oke, ini penjelasan gampangnya ya. Tapi kalau aku makan, apakah itu karena aku selalu lapar? Enggak, ini nggak bisa dibalik. Dan B itu tidak mesti A. Ini nggak bisa, ini nggak bisa. Nah, seperti itu ya. Jadi belum tentu orang makan itu karena lapar. Nah, ini nggak bisa. Ya, jika aku lapar, maka aku makan. Jika aku makan karena lapar, nah ini belum tentu. Ya, ini perlu kita ketahui dulu. Ini kita nggak boleh menggunakan hal ini sebagai kebalikannya. Orang mengalami kesemutan tidur dengan posisi tengkurap. Nah, kesemutan tidur tadi apa? T. Nah, tengkurap itu P. Jika T maka P. Nah, ini nggak boleh. Nah, salah logikanya. Kesemutan akibat tidur tengkurap dapat menyebabkan tidur menjadi tidak nyenyak. Ini malah nggak ada di sini ya. Masalah tengkurap dan kesemutan nggak ada hubungannya dengan tidur tidak nyenyak. Orang memiliki gangguan pernapasan dapat disembuhkan dengan tidur tengkurap. Gangguan pernapasan itu tadi misalkan nggak ada ya. Di sini cuma bisa membuka saluran napas. Nah, belum tentu bisa menyembuhkan gangguan pernapasan. Ini juga masih salah. Nyeri punggung dan leher dialami oleh orang yang mendengkur. Nyeri punggung itu tadi apa? Q. Kemudian mendengkur itu adalah T. Nggak nyambung. Oke, nggak ada hubungannya. Dengkuran sebagian orang yang tidur tengkurap berkurang. Oke, di sini ya. Di sini ada mengurangi dengkuran. Jadi tidur tengkurap mengurangi dengkuran. Ini masih nyambung ya, kembali ke P dan T. Berarti jawabannya yang ini. Next. Apabila sudah siap panen, jeruk akan terasa empuk dan jika ditekan kulitnya kuning. Dan jika tergores keluar aroma wangi. Wow. Jadi kalau siap panen empuk, kuning, dan wangi. Nah, empuk, kuning, dan wangi ini membuat nilai jual jeruk tinggi. Jika buah jeruk terasa keras, berarti tidak empuk ya. Hijau, jadi tidak kuning, dan tidak mengeluarkan aroma, manakah kesimpulan yang benar? Berarti apa di situ? Berarti tentu tidak mengandung kalimat awalnya ini. Berarti jeruk tidak siap panen. Nah, siap panen, kalau siap panen itu empuk, kuning, dan wangi. Ini tidak empuk, tidak kuning, tidak wangi. Berarti tidak siap
panen. Berarti jawabannya adalah yang ini ya. Hadiah wisata ke luar negeri diberikan oleh perusahaan jet jika pekerjanya memiliki penilaian kinerja sangat baik 2 tahun berturut-turut dan dinominasikan oleh rekan kerja dan atasannya. Nah, pekerja C disukai oleh rekan kerja serta mendapat penilaian kinerja yang sangat baik tahun kemarin. Oke, nih. Simpulan berdasarkan informasi tersebut adalah pekerja C layak mendapatkan hadiah wisata ke luar negeri di perusahaan Z. Oke, sekarang kita lihat nih, syarat wisata ke luar negeri. Apa? Pilihan kinerja sangat baik 2 tahun berturut. Terus apa lagi? Dinominasikan oleh rekan kerja dan atasannya. Oke, ada rekan kerja plus atasan. Oke. Ketika ini sudah bisa dipenuhi, maka dia dapat apa? Wisata luar negeri. Jika syarat ini aja tidak dipenuhi, maka jelas dia nggak bisa ke luar negeri. Sekarang kita lihat di sini nih. Pekerja C layak mendapat hadiah wisata ke luar negeri. Nah, kita lihat pekerja C. Dia adalah disukai. Oke, disukai itu tidak dinominasikan. Berarti ini enggak. Syarat ini enggak. Nah, terus di sini mendapat hadiah. Jelas ini salah. Kita lihat lagi. Penilaian kinerjanya sangat baik tahun kemarin. Di sini minta apa? Penilaian kinerja sangat baik 2 tahun berturut-turut. Ini masih 1 tahun. Berarti ini salah. Berarti dia masih sebenarnya belum layak wisata ke luar negeri. Sedangkan simpulannya adalah pekerja C layak mendapatkan hadiah wisata ke luar negeri. Nah, jelas simpulan tersebut pasti salah. Nah, jadi kalau mau benar syarat ini harus dipenuhi ya. Next. Oke, dewasa ini pemanfaatan kendaraan yang ramah lingkungan banyak digunakan oleh masyarakat. Dengan pemanfaatan ini, konsumsi bahan bakar minyak di masyarakat mampu mendatangkan efisiensi sebesar 20% hingga 30% setiap tahun. Berdasarkan paragraf tersebut, mana yang paling mungkin menjadi asumsi yang mendasari argumen di atas? Soalnya luar biasa ya. Ini nggak terjadi di SNBT atau UTBK yang lalu-lalu, nggak kayak begini. Ini penalarannya tingkat tinggi. Oke, kita lihat di sini. Sudah apa? Dewasa ini pemanfaat kendaraan sudah banyak digunakan. Oke, banyak ya, banyak. Efisiensinya meningkat 20 hingga 30%. Berarti kalau efisiensinya meningkat, semakin lama semakin naik. Oke ya. Oke, ini efisiensi. Oke, grafiknya jelek ya. Efisiensi naik. Berarti ini berhubungan dengan apa nih? Berarti dia itu kendaraan ramah lingkungan juga apa ikut naik. Kenapa kita tahu itu? Efisiensinya naik. Nah, kenaikan efisiensi ini berarti berujung pada yang namanya kenaikan kendaraan ramah lingkungan yang digunakan masyarakat. Oke ya, jadi kita bisa tangkap itu dulu. Sekarang, masyarakat menjadi lebih hemat ketika menggunakan kendaraan yang ramah lingkungan. Apakah hemat? Apakah benar hemat? Yang hemat adalah konsumsi bahan bakar minyaknya. Hemat secara uangnya nggak tahu. Oke, ini masih saya salahkan gitu ya. Jadi ini yang hemat memang ini ya, yang lebih hemat memang minyaknya. Ini hemat. Tapi hemat secara finansial kita masih nggak tahu. Kendaraan ramah lingkungan menjadi pilihan sebagian besar masyarakat. Banyak digunakan oleh masyarakat, banyak itu belum tentu
Oke, kita simpen dulu aja deh, kita simpen dulu. Kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan teknologi yang ramah lingkungan semakin meningkat. Nah, ini ya, efisiensinya meningkat terus, efisiensi penggunaan bahan bakar minyaknya itu meningkat terus. Ini karena apa? Penggunaan kendaraan ramah lingkungannya meningkat. Di sini, kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan teknologi yang ramah lingkungan semakin meningkat. Nah, efisiensi meningkat karena penggunaan kendaraan ramah lingkungannya meningkat. Nah, berarti ini masih punya kemungkinan benar nih. Oke, cocok berarti ya. Banyak produsen kendaraan menggunakan teknologi ramah lingkungan pada kendaraan produksinya. Ini nggak ada ya di atas ya. Nggak ngomongin ini nih. Hemat energi menjadi program yang gencar disosialisasikan oleh pemerintah negara X. Nggak ada sambungannya. Berarti tinggal ini ya, pernyataan 2 dan 3. Oke, menurut saya ini sebenarnya kalau paling pas menurut saya nih, saya lebih cocokkan yang C ini, yang nomor 3 ini. Kenapa? Karena ini hubungannya dengan ini. Nah, ini ngomongin kendaraan, juga ngomongin efisiensi. Nah, jadi komplit. Yang 3 ini adalah dia lebih komplit. Jadi pembahasannya ini menyeluruh dari satu paragraf ini. Jadi satu paragraf dibahas di kalimat nomor 3. Jadi lebih pas menurut saya sih. Nah, kalau menurut kalian gimana nih? Bisa jawab di kolom komentar ya. Nah, kemudian saya lihat juga ada yang gampang ini. Ini 5, 7, 9, 13. Ini kan cuma naik 2 ya. Ini naik 2, naik 2, naik 2. Nah, berarti ini kalau kurangi 2 ya 3 ya. Ini gampang. Tabel berikut menunjukkan jumlah siswa yang lulus dan gagal pada ujian bahasa Indonesia yang dilaksanakan dalam 5 gelombang. Oke. Persentase kelulusan tertinggi terjadi. Oke, persentase itu adalah, berarti kalau yang itu adalah lulus dibagi all, total. Oke, kalau ini berarti 26 per 26 tambah 14, ditambah ya, per 40. Yang ini, yang nomor 2, 28 per 40. Oke, oh ini taruh di mana ini? Tulisannya besar. Oke, taruh sini aja deh. Ini berarti 32 per 5. 32 tambah 28 itu 60 ya. 60, 60, oke. Oke, yang ini 25 per 25 tambah 15, 40. Ah, ini 14 per berapa yang ini? 14 per 30. Oke, kira-kira jawaban mana nih yang paling betul ini? Persentase kelulusan tertinggi. Oke, 26, 28 ini jelas kalah sama ini ya. Ini 28, ini 26, ini kalah. 25 per 40 kalah juga. Oke, tinggal ini 14 per 30. Kalau kita kalikan 2, ini 2, berarti 28 per 60. Nah, ini 32, ini 28, ini kalah. Oke, tinggal kita adu 28 per 40 melawan 32 per 60. Oke, kita bagi dengan berapa ya enaknya? Kita bagi dengan kita bagi 2 ya, kita bagi 2 dulu deh. Ini kalau kita bagi 2 itu 14 per 20. Kalau ini kita bagi, biar sama-sama 20 ya, ini kita bagi 3, 20. 32 bagi 3 itu kan sekitar, kalau 33 ya, 33 kita bagi 3 itu kan sekitar 11 ya. Nah, berarti kan 10 koma lah ya. Berarti ini nih yang menang nih. 14 per 20. Berarti ini jawabannya yang gelombang 2. Ini gampang banget ternyata. Ada yang gampang, ada yang ribet ya. Oke, 2 dus minuman dibagikan pada 4 kelompok kerja dengan ketentuan sebagai berikut.
Kelompok B mendapat 2 kali lebih banyak dibandingkan kelompok C. Ini ada 2 dus ya, 2 dus, 2 kardus nih. Ya di sini aja deh. 2 kardus. Ada kelompok A, B, C, D. Oke, kelompok A, B, C, D. Oke. Ini minta apa sih? Oh, yang A. Oke, kelompok A. Kelompok A mendapatkan setengah bagian keseluruhan. Oke, berarti kelompok A adalah mendapat kalau total itu 2 dus, berarti kelompok A pasti dapat 1 dus. Ini berarti miliknya A. Setengah bagian keseluruhan berarti setengah dari 2 dus. Setengah dikali 2 dus sama dengan 1 dus. Oke. Oke, kita hanya mencari apa di sini? Jumlah kotak minuman yang diterima oleh kelompok A. Nah, kita lihat yang lain deh. Oh, ini. Setiap dus berisi 24 kotak minuman ringan. Ini 24. Ini 24. Berarti yang diterima oleh A itu kita hanya perlu informasi 2 dan 4. Ya, 2 dan 4. Jadi paling enak itu dibaca soal akhirnya dulu, baru kita lihat-lihat ya gitu. Dan ini paling gampang kayaknya ini. Berdasarkan data tersebut, jumlah pengunjung terendah kedua fasilitas tersebut terjadi pada hari. Iya, gampang ya ini. Ini jelas ya, yang paling menurun tajam itu di hari yang ini nih. Ini hari Selasa. Oke, 10 soal SNBT versi simulasi dari Pusmenjar atau apa nggak tahu, berubah-berubah namanya. Ini sudah kita garap, kita selesaikan. Semoga bermanfaat. Terus pantau channel kita untuk mendapatkan update informasi soal dan pembahasan terbaru terkait SNBT.